Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Senja di bulan suci Ramadan di channel GNHS Center Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sehat walafiat, kuat dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Mari kita lanjutkan kajian biografi Ibnu Khaldun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki judul baru, yaitu Usratuhu, keluarga Ibnu Khaldun. Wa kana baitu Bani Khaldun mashuran bil Andalus. Keluarga besar Bani Khaldun sangat terkenal sekali di Andalusia. Walam tazal a'lamuhum mali'atan bitumuhat baina riyasa as-siyasiyah wal ilmiyah. Dan tokoh-tokoh nenek moyang kakek dari Ibnu Khaldun, kebanyakan mereka adalah tokoh kalau tidak di bidang politik, yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Wa fi qarmunata ansa'a biha baitahu wa amma banuhu min ba'dihi faqad intaqalu ila Isbiliyah. Wa kana jadduhu al-a'la Qurab bin Uthman wa ahu Khalid min akbari tawaril Andalus fi ayyamil Amir Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman al-Umawi. Dulu keluarganya menetap di daerah Qarmuna di Andalus, di dekat Sevilla. Kemudian putra-putranya atau keturunannya pindah ke Isbiliyah, ke daerah Sevilla. Dan kakeknya yang bernama Qurab bin Uthman, juga saudaranya Khalid, adalah tokoh yang ikut terlibat dalam penaklukan Andalusia pada zaman keemiran Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman al-Umawi, yaitu dari dinasti Bani Umayyah jilid kedua. Jadi Bani Umayyah dalam sejarah Islam itu ada jilid pertama, ada jilid yang kedua. Jilid pertama yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, terus sampai keturunannya, dan dilanjutkan dari keturunan siapa itu, Marwan bin Hakam, membuat ibu kota di Damaskus. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh, digulingkan, diserang oleh Bani Abbasiyah, Damaskus juga porak-poranda diserang oleh orang-orang Bani Abbasiyah, maka di antara keturunan Bani Umayyah yang dulu di Damaskus itu ada yang selamat dan lari ke Mesir, ke Afrika Utara, lalu menyeberang ke Gibraltar, ya, Jabal Tariq, sampai ke Andalusia. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil membangun kembali kekuasaannya di Andalusia dengan ibu kotanya Qurtubah atau Cordoba. Jadi pada zaman yang sama, pada waktu yang sama, ada dua kekuatan umat Islam saat itu. Di timur adalah Bani Abbasiyah yang ibu kotanya Baghdad,
luar biasa dengan peradabannya, kemajuannya. Di barat, Islam bagian barat yaitu di Andalusia, ada Bani Umayyah jilid kedua. Yang jilid pertama adalah di Damaskus, dengan ibu kotanya yang luar biasa, megah dan gemerlap, yaitu Cordoba atau Kurtubah. Nah, di antara nenek moyangnya Ibnu Khaldun yang bernama Quraib bin Utsman dan saudaranya Khalid bin Walid, ini tokoh-tokoh revolusi, tokoh-tokoh yang melakukan ekspansi di Andalus pada zaman Amir Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman al-Umawi. Wa dzalika fi rubil akhir min al-qarni tsalits al-hijri. Itu sekitar pada seperempat akhir ya dari abad ke-3 Hijriah. Wa tawalla a'la manasibid daulati biha li Bani Abbad alladzina hakamu Isbiliyah ibanal qarnil khamis al-hijri wasta'malahum fi rutbi daulatihi. Kemudian keluarga Ibnu Khaldun yang di Andalus, di Sevilla, banyak menduduki jabatan-jabatan tinggi di kerajaan Isbiliyah Sevilla, di mana penguasa Isbiliyah atau Sevilla adalah keluarga Bani Abbad sekitar abad 5 Hijriah. Dan penguasa Sevilla yaitu Bani Abbad banyak mengangkat pejabat-pejabatnya dari keluarga besar Ibnu Khaldun. Jadi di Andalus setelah pudarnya kekuasaan Bani Umayyah jilid kedua, ya pertama kali ke situ itu Abdurrahman Ad-Dakhil setelah dikejar-kejar oleh Bani Abbasiyah di Damaskus, dengan ibu kotanya Cordoba. Kemudian tumbang, hancur, dan menjadi negara atau kerajaan-kerajaan kecil. Jadi hampir semua wilayah di Andalusia itu mendirikan kerajaan masing-masing. Nah, namanya Asru Mulukut Taif, zaman masa kerajaan-kerajaan kecil setelah tumbangnya kerajaan besar di Islam bagian barat, yaitu Bani Umayyah jilid kedua dengan ibu kotanya Kurtubah atau Cordoba. Jadi semua provinsi itu merdeka semua, sekitar lebih dari 12 kerajaan kecil-kecil semua. Ada Hornato, kerajaan Granada bagian selatan paling terdekat dengan Mediterranean. Ada di tengah Tuletolah, kerajaan Tuletolah atau Toledo. Ada lagi kerajaan Saragoza yang lebih dekat ke daerah kekuasaan orang-orang Aragon. Ada juga Valencia atau Al-Valencia, kerajaan tersendiri. Ada juga kerajaan Almuria, kerajaan Almuria, dan wilayah-wilayah yang lain sekitar 12 lebih. Itu kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia. Jadi dengan mudah orang-orang Hispania atau Spanyol satu persatu mereka menaklukkan provinsi-provinsi atau emir-emir kerajaan kecil-kecil tadi. Dan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain pun bersaing. Misalkan Sevilla, waktu itu juga ada persaingan, terjadi perang gesekan antara Granada. Begitu pula Toledo
Dengan wilayah mana lagi? Ketika mereka terdesak oleh kerajaan yang lainnya, mereka minta bantuan ke kerajaan Kristen, baik di Castilla seperti Alfonso atau di Aragon. Jadi antara kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu mereka bersaing bahkan berperang. Nah, di Isbilia penguasanya adalah Bani Abbad, dan keluarga besar Ibnu Khaldun bekerja di kerajaan Bani Abbad. Wastaraku ma'ahu fi waq'atiz zallaqati, dan keluarga besar Ibnu Khaldun terlibat juga bersama keluarga penguasa Bani Abbad dalam peristiwa perang besar di abad pertengahan itu, yaitu perang Az-Zallaqah. Perang Az-Zallaqah adalah perang dengan orang-orang Isbania. Waktu itu Alfonso As-Sadis dengan penguasa pemerintah di Isbilia, di Sevilla. Waktu itu Alfonso sudah menguasai wilayah tengah dari Andalusia, yaitu Toledo. Kerajaan Toledo itulah udah takluk di bawah Alfonso, diambil oleh Alfonso. Karena Toledo ini dia minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang lainnya, kerajaan muslim yang lainnya. Tidak ada bantuan yang mau menolong penguasa kerajaan Toledo. Akhirnya dengan mudah Alfonso As-Sadis, Alfonso ke-6 menguasai Toledo. Maka terjadilah kekhawatiran penguasa-penguasa Sevilla yaitu Bani Abbad akan serangan dan tekanan dari Alfonso VI tadi dari Castilla. Maka akhirnya Bani Abbad, penguasa Sevilla, minta bantuan kepada Yusuf ibnu Tashafin, penguasa dari wilayah Maghrib, allati hadathat li ibni Abbad wa li Yusuf bin Tashafin ala malikil Jalaliqah, hatta intasara al-murabituna biqiyadati Yusuf ibnu Tashafin wa man ma'ahu min zu'ama'il Andalus ala Alfonso As-Sadis Malik Castilla. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Yusuf bin Tashafin dan orang-orang dari Sevilla. Jadi begini, Yusuf bin Tashafin itu orang yang mampu menyatukan wilayah Maghrib Al-Arabi Al-Islami. Karena waktu itu wilayah Maghrib juga bercerai-berai. Kemudian ada gerakan Al-Murabitun, gerakan agama awalnya, mendirikan pusat-pusat pembelajaran sampai akhirnya menjadi gerakan politik. Nah, tokoh yang paling menonjol adalah Yusuf bin Tashafin. Wilayahnya yang sangat luas, orangnya sangat cerdas, orangnya ahli manajer pemerintahan. Tapi Yusuf bin Tashafin ini luar biasa, hidupnya zuhud. Ya, beliau tidak terlena dengan kekuasaan yang begitu luas, kerajaan yang begitu kaya dengan sarwat-sarwat maliyahnya. Tapi Yusuf bin Tashafin sendiri memilih hidup zuhud, menjadi raja yang zuhud. Maka seluruh wilayah Maghrib menyatu dalam kerajaan Murabitun atau kaum Morabet, membangun ibu kota di Marrakesh di Maroko. Nah, Bani Abbad, penguasa Isbilia, penguasa Sevilla, yaitu Al-Mu'tamid Billah,
meminta bantuan kepada Yusuf ibnu Tashafin, penguasa dari wilayah Maghrib al-Arabi al-Islami atau semenanjung Afrika Utara itu. Kekuasaan luar biasa dari Sudan, Chad, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai Mali, sampai Mauritania, sampai Senegal, bahkan sampai ke sungai Niger. Itu kekuasaan orang-orang Morabet di bawah pemimpinnya yaitu Yusuf bin Tashafin. Tadi penguasa Safilah minta bantuan kepada Yusuf bin Tashafin untuk melawan kekejaman atau tekanan dari Alfonso yang keenam dari Castilla tadi. Maka Yusuf bin Tashafin ketika mendapat surat dari Al-Mu'tamid Billah, penguasa Safilah, langsung mengadakan rapat dengan para penasihat-penasihatnya. Penasihat-penasihat Yusuf bin Tashafin rata-rata ulama dan ahli fikih dan sufi. Akhirnya surat itu direspon dan Yusuf bin Tashafin siap membantu saudaranya umat Islam yang ada di Andalusia, yaitu di Sevilla, ketika ditekan oleh musuh-musuh dari Spanyol, dari Asbania. Maka bergeraklah pasukan Yusuf bin Tashafin, terdiri dari orang-orang barbar, yaitu orang-orang Afrika Utara, Amazigh, orang-orang Amazigh, Al-Amazighiyah. Ya, rata-rata suku yang paling terbesarnya adalah Sonhajah atau Tonji, As-Sonhaji. Menyeberangi Selat Gibraltar dan sampai di Andalusia, yaitu di Sevilla. Maka terjadi perang besar. Perang itu dimenangkan oleh umat Islam, yaitu Yusuf bin Tashafin dan Al-Mu'tamid Billah, penguasa dari Sevilla. Nah, dalam perang tersebut banyak sekali keluarga Ibnu Khaldun terlibat dan meninggal dunia. Wastashhada ghairu qalilin min usrati Ibnu Khaldun. Banyak sekali, tidak sedikit, yang meninggal dunia mati syahid dari keluarga besar Bani Khaldun karena bekerja di pemerintahan Sevilla, pemerintahan Al-Mu'tamid Billah dari Bani Abbad. Wa yaqulu Ibnu Khaldun fi Ta'rif, dan Ibnu Khaldun menyebutkan peristiwa ini dalam kitab At-Ta'rifnya. Walamma ala Ka'b bin Abbad fi Isbiliya wastabadda ala aliha istawzara min Bani Khaldun haula'i wasta'malahum fi ratbi dawlatihi wa hadaruhu ma'ahu fi waq'atiz zallaqah kanat li Ibni Abbad wa Yusuf ibnu Tashafin ala malikil jalaqah wa tashhada biha ta'ifatun kabiratun min Bani Khaldun haula. Itu teks yang ditulis sendiri oleh Ibnu Khaldun dalam kitab At-Ta'rif tentang kesaksian nenek moyangnya, mbah-mbahnya, kakek-kakeknya banyak meninggal dunia, mati syahid, terlibat perang di pihak penguasa Sevilla, yaitu Bani Abbad, di mana rajanya namanya Al-Mu'tamid Billah, yang dibantu oleh orang-orang Maghrib, yaitu Yusuf bin Tashafin, melawan Alfonso As-Sadis dari Castilla. Akhirnya perang besar itu terjadi pada abad pertengahan, dimenangkan oleh umat Islam, sehingga orang-orang Morabet nanti mengontrol atau mengendalikan wilayah Andalusia. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di program ngaji senja di bulan suci Ramadan dalam channel GNHS Center Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.